Nah, puncak Islamisasi yang terjadi di Sumbawa itu sekitar abad ke-18, abad ke-19, abad ke-18 ya, abad ke-18. Maka kita akan menemukan dari banyak makam yang menjadi bukti sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah Islam di Sumbawa. Termasuk ada Quran kuno tulis tangan, saat ini masih tersimpan rapi di Istana Balak Kuning. Dan pertanyaan besarnya adalah kenapa kok orang Sumbawa itu 100% Muslim? 100%. Tetapi mereka itu secara syariat kita tidak melihat mereka sepol begitu, tetapi mereka secara sufistik. Mereka itu penganut Islam yang taat. Dalam hal ini, kalau kita lihat dengan berbagai bentuk tradisi-tradisi mereka, sampai kepada tata cara hidup dan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, mereka itu memakai pola-pola penerapan Islam. Segala-galanya. Sumbawa adalah tempat di mana agama dan budaya berjalan seiring, memperkuat semangat persaudaraan. Islam pertama kali masuk ke Sumbawa melalui para pedagang dan ulama yang dengan penuh ketulusan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Keberagaman budaya di Sumbawa justru memperkuat nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang perdamaian, saling menghormati, dan kasih sayang antar sesama. Melalui dakwah yang bijaksana dan penuh cinta, Islam tumbuh subur di tengah masyarakat Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Islam kali ini akan berbicara tentang bagaimana penyebaran Islam di Pulau Sumbawa. Pulau yang terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan kulinernya. Kali ini saya berada di Istana Dalam Loka yang menjadi bukti perjalanan Islam melalui Kesultanan Sumbawa. Seperti apa cerita Islam dan Kesultanan Sumbawa? Kita ikuti perjalanan Ensiklopedia Islam Napaktilas di Pulau Sumbawa. Istana Dalam Loka, sebuah istana kayu megah yang tidak hanya menyimpan cerita tentang para sultan, tetapi juga melambangkan perpaduan adat dan nilai-nilai Islam yang kokoh. Saat ini saya sudah berada di Istana Dalam Loka. Sudah berganti pakaian menggunakan pakaian adat Sumbawa yang biasa digunakan oleh perempuan. Istana Dalam Loka bukan sekadar bangunan, tetapi juga cerminan harmoni Islam dan tradisi Sumbawa. Kini, istana ini menjaga warisan leluhur dan membuka pintunya untuk siapa saja yang ingin menyelami kejayaan masa lalu. Berbicara tentang sejarah perkembangan Islam di Sumbawa, sebenarnya kita akan berbicara tentang bagaimana peran kesultanan. Karena diakui atau tidak bahwa sejarah Islam di Sumbawa benar-benar sangat ditentukan oleh pengaruh kesultanan, pengaruh sultan gitu loh. Karena apa? Memang diakui sebelum kesultanan terbentuk, nah kita tahu Kesultanan Sumbawa itu terbentuk berdiri resmi tahun 1648. Sekalipun sebelum itu, sebelum 1648, sudah ada bibit-bibit Islam. Sudah ada Islam di tanah Sumbawa ini, sekalipun dalam skup wilayah yang sangat terbatas. Katakan misalnya di wilayah Moyohulu Batu Tering. Itu di dalam buku Wasiat Renungan Masa, Maulana Syekh itu, Tuan Guru
Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Mughfurullah ya, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, itu secara sangat eksplisit dijelaskan bahwa di Liang Petang, wilayah Muyuhulu ada 7 makam mubalik. Nah kalau kita lihat runut sejarahnya itu jauh sebelum Kesultanan Sumbawa terbentuk, termasuk di Gunung Galesa nanti tahun 1400-an. Hanya saja proses islamisasi secara masif, secara besar-besaran, dan ini kemudian menyeluruh menjadi milik agama atau Sumbawa, itu era Kesultanan. Pada masa Kesultanan Sumbawa, yaitu 1648, itu berdirinya. Nah puncak islamisasi yang terjadi di Sumbawa itu sekitar abad ke-18, abad ke-19, abad ke-18 ya, abad ke-18. Maka kita akan menemukan dari banyak makam yang menjadi bukti sejarah, peninggalan sejarah Islam di Sumbawa. Termasuk ada Quran kuno tulis tangan, saat ini masih tersimpan rapi di Istana Balak Kuning. Kemudian ada beberapa makam ulama penyiar Islam, termasuk kalau kita ke Batu Lantih, daerah puncak itu ada di Tepal. Itu kita akan temukan beberapa masih Quran tangan ya, Quran tulis tangan, Quran kuno tulis tangan. Nah itu semua menjadi bukti betapa proses islamisasi itu berkembang dengan sangat luar biasa melalui pintu istana. Kalau penduduk asli ya, dalam tanda petik kita bilang asli karena kita sebenarnya kan bisa jadi semua asli, bisa jadi enggak. Itu semua muslim. Hanya teman-teman kebetulan ya, saudara-saudara kami yang kebetulan dari Tionghoa, kebetulan dari Bali ya, hanya mereka-mereka yang non muslim. Dan itu nggak banyak, sehingga bisa kita pastikan mayoritas penduduk Sumbawa itu, bahkan bukan mayoritas, seluruh penduduk asli Sumbawa itu beragama Islam, Muslim. Nah, baru setelah itu ada Hindu nomor 2, kemudian ada Katolik nomor 3, Protestan selanjutnya, dan Buddha, bahkan ada Konghucu. Konghucu di dalam data Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa nggak banyak orang, bahkan cuma 2 orang Konghucu. Ya, yang banyak Muslim dan yang kedua nomor Hindu. Saya kira begini Mbak, bukan hanya Sumbawa ya. Kan kita tahu di dalam sejarah Islam bahwa ini agama yang terakhir masuk ke Indonesia. Sebelum Islam sudah ada Kristen, ya, sudah ada Katolik, Hindu, bahkan kepercayaan yang semacam animisme, dinamisme, ya semua juga seperti itu. Bayangkan umur Sumbawa ini sudah puluhan ribu. Kalau kita baca di salah satu referensi, katakan buku hasil penelitian tim arkeologi itu, di wilayah selatan tadi yang seperti saya sampaikan di wilayah Batu Tering, Muyuhulu itu sudah ada kehidupan prasejarah 30.000 sampai 50.000 tahun gitu loh. Maka ada bukti sarkofagus di sana kan. Nah artinya sebelum Islam ada keyakinan lain yang dianut oleh orang Sumbawa, oleh Sumbawa. Menyembah pohon, menyembah batu, menyembah segala macam kan. Nah Islam datang, alhamdulillah itu kemudian dihilangkan dan menjadi menjadi bertauhid semua, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang Hindu tetap Hindu dengan agamanya Hindu, misalnya teman-teman yang kebetulan saudara-saudara kami yang kebetulan dari Bali. Kemudian yang Tionghoa, Konghucu segala macam ya tetap dengan agamanya mereka, tapi penduduk asli Sumbawa itu rata-rata semua memang muslim. Nah, kita kebetulan berada di lingkungan istana, ya, istana dalam loka. Kami sering sekali mengatakan bahwa kalau kita ingin belajar Islam di Sumbawa, cukup, ya mungkin tidak berlebihan, mohon maaf, cukup kita pelajari tentang eksistensi istana dalam loka. Istana dalam loka yang sekarang kita tempati lingkungannya hari ini itu menjadi simbol ketauhidan. Itu bahasa yang sering kami sampaikan. Kenapa simbol ketauhidan? Kita bisa lihat bagaimana makna-makna simbolik yang diberikan oleh dalam loka itu. Ada 99 tiang. Bagi kita orang Islam, 99 tiang itu pasti kita pahami itu nama-nama Allah, Asmaul Husna. Yang kedua, itu posisi atap itu kembar, ya, kembar, kita bisa lihat model atap itu. Nah, filosofinya apa? Itu filosofinya syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian posisi titik gasa, tangga. Itu bisa dilihat, tangga itu izin sama mohon tidak berada di tengah, ya, tidak berada di tengah-tengah antara dua atap kembar itu, dua bangunan kembar itu, tetapi dia pada posisi serong kiri kalau dari sini, ya.
serong kanan kalau dari sini, dari depan kita lihat, itu pada posisi tasyahud. Jadi istana dalam loka itu sebenarnya pada posisi sedang sholat, sedang tasyahud. Itulah. Nah tadi sempat kita ke atas, ada tangga, 2 tangga, yang satunya anak tangganya berjumlah 13, itu sebagai lambang rukun sholat dalam mazhab Syafi'i. Kebetulan memang mayoritas umat Islam di Sumbawa adalah penganut mazhab Syafi'i. Karena kebetulan juga lagi-lagi Sultan dari dulu itu memang menganut mazhab Syafi'i. Kemudian ada tangga yang satunya, ada tangga dengan jumlah anak tangga 17. Itu melambangkan jumlah rakaat sholat. Maka saya bilang, kalau kita ingin mendalami Islam di Sumbawa, tidak berlebihan, saya katakan, mari kita dalami makna filosofi yang ada di dalam bangunan istana dalam loka. Dan ini menjadi salah satu sumber kita, rujukan kita, bukti peninggalan kesejarahan Islam yang ada di Sumbawa. Selain yang lain, misalnya tadi saya sampaikan ada di Bala Kuning ada Quran tulis tangan kita, karya ulama Sumbawa dulu. Kemudian ada makam-makam para penyair Islam. Di Utan misalnya, beliau mendampingi Sultan Muhammad Jalaluddin Shah kedua, Jalaluddin Shah satu, itu ada Syarif Maulana Ali dan Syekh Paki Ismail. Kemudian di atas juga ada di makam Sampar, ada di wilayah timur ada makam Kerongkeng, di Labuan Sumbawa ada makam Habib Hussein Al-Mahdali dan beberapa makam-makam lain. Dalam loka sendiri dibangun oleh Sultan yang mulia Sultan Muhammad Jalaluddin Shah ketiga. Beliau memerintah tahun 1883 sampai 1931 dan ini dibangun tahun 1885. Ya, karena istana, maka saya kira udah pasti ini sebagai pusat pemerintahan, tempat tinggalnya Sultan bersama permaisuri dan para perangkat-perangkat kesultanan. Baik, terima kasih terkait penyebaran Islam di Sumbawa ini. Sebenarnya banyak sekali ulama Sumbawa ya. Yang kami dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu ke-NU itu banyak ulama-ulama atau yang bergerak waliullah di sini ya. Hampir di seluruh Sumbawa ini bisa dikatakan diliputi ya, dikelilingi oleh para aulia itu kan. Terutama para ulama saat itu menyebarkan Islam. Namun di tempat ini ya sepengetahuan kami ada 2 ulama ya yang menyebarkan Islam di sini, yaitu salah satunya Syekh Idris bin Usman. Syekh Idris bin Usman ini kami perkirakan beliau salah satu ulama Kesultanan Sumbawa yang menyebarkan Thariqah Khalwatiyah Samaniyah. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena Sumbawa ini juga kan erat hubungannya dengan Palembang dan Makassar, seperti itu. Beliau mendapatkan sanad keilmuan Thariqah itu dari Palembang saat itu, namanya Syekh Umar Khan Al-Madani sama Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Beliau ketika di sini, beliau itu banyak menyebarkan Thariqah Khalwatiyah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tradisi di Sumbawa ini, di kampung-kampung itu kalau saya melihat ajaran Thariqah Khalwatiyah ini banyak ya. Banyak dan identik sekali di Sumbawa. Contohnya ya, sebagian besar itu di kampung-kampung itu masih bisa kita jumpai adanya ajaran Khalwatiyah itu seperti bagaimana caranya mensucikan diri ya, atau yang dikenal junub satinja itu seperti itu. Beliau menyebarkan spesifik di dalam ilmu Thariqah di Sumbawa, terutama di kalangan bangsawan Sumbawa saat itu. Kenapa seperti itu? Karena salah satu murid beliau yang ada di sini namanya Syekh Abdullah Munir, yaitu salah satu surya Kesultanan Bone yang ke-12 yang datang dari Makassar, dan beliau berguru di sini kepada Syekh Idris bin Usman ini. Setelah di sini beliau mengajarkan Syekh Idris bin Usman ini mengajarkan Thariqah Khalwatiyah kepada Syekh Abdullah Munir namanya ketika di Sumbawa ya. Dan selama menetap di Sumbawa diajarkan Thariqah itu, beliau juga muridnya ini yang dari Kesultanan Bone yang 12 ini namanya Syekh Abdul Munir ini menikahi putri Sultan Sumbawa namanya Lala Datu Nilewa ya.
Setelah lama di sini mempelajari agama Islam yang diajarkan oleh Syekh Idris bin Usman ini, lalu beliau kemudian setelah matang dan diangkat menjadi khalifah di sini. Khalifah itu dalam tharikat itu, kalau bahasa kita sekarang itu tangan kanannya beliau ya, atau penyambung yang meneruskan ketarikahannya. Di sini juga beberapa muridnya banyak, ada di Bulu Mekar yang menyebarkan yang mengamalkan tharikat itu, ada di Kamar Bola di Sumbawa juga. Teman-teman sekarang itu Gus Soni ada di Batu Rotok di atas juga seperti itu. Nama saya Sagirudin, Kepala Desa Miu Mekar, Kecamatan Miu Hilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Saya di sini juga sebagai juru kunci di makam beliau ini, Syekh Ibrahim, yang mana beliau ini salah satu penyebar Islam di tempat kami, khususnya di Miu Hilir. Beliau ini di zaman Sultan Amrullah diutus ke Mekah untuk belajar agama. Di sana juga beliau menjadi mahaguru di Bait Sumbawa, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang Sumbawa yang belajar di Mekah pada zaman itu. Dan beliau ini salah satu ulama yang mengarang kitab Saraful Anam ya, di mana sampai saat ini kitab itu, amalan-amalan itu masih dipakai khususnya di desa kami di Miu Mekar dan di Kecamatan Miu Hilir. Ketika ada acara hitan, sunat, acara pernikahan, itu tidak lengkap tanpa ada Saraful Anam. Ya, dari turun-temurun dari waktu itu ada ibu waktu itu namanya Indong ya, jadi juru kunci, dan beliau sering menceritakan dulu waktu kami sedari kecil ya, karena kami dulu gembala kambing di sekitar sini, hutan lebat di sini, hutan bukan seperti sekarang ini. Dulu ini memang beliau bernama Syekh Ibrahim. Beliau penyebar, mengajar ngaji, menjadi rujukan para ulama-ulama yang ada di Sumbawa ini. Ya memang itu harapan kami pemerintah Desa Miu Mekar, karena tidak dipungkiri lagi ya, suka tidak suka karena tamu tiap tahunnya berdatangan gitu. Jadi harapan kami pemerintah desa agar fasilitas tamu-tamu seperti tempat wudhu, WC yang belum ada, terus kamar-kamar tidur mungkin ada yang mau menginap, terus kita akan renovasi dan atur ulang tempatnya biar tertata rapi gitu. Islam dan budaya. Dua unsur yang saling berpadu menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Di Nusantara, Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga menjadi ruh yang menyatu dengan tradisi dan adat istiadat lokal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tahu ya, kalau kita mengacu kepada referensi-referensi ilmiah, sejarah Islam atau apa, semua itu toh, saya bisa mengambil sebuah hipotesis sendiri ya. Kalau Islam di Sumbawa itu sejak awal-awalnya, sejak kedatangan orang-orang Sumbawa yang disebut Tahu Samawa sekarang ini, itu sejak awal-awalnya sudah Muslim. Mengapa begitu? Karena orang Sumbawa itu pada dasarnya adalah Muslim. Mereka sudah datang dengan pengetahuan-pengetahuannya sendiri. Tentunya di samping nanti pada perkembangan berikut setelah setelah terbentuknya kesultanan, itu perkembangannya semakin pesat.
Nah, sehingga pada awal-awal itu salah satu motonya lah kan semacam itu pada masa itu disebut dengan adatnya nanti Besnisara, karena ada adat dulu, ada ajaran Islam yang disebut syara itu syariat, dan syariat itu bersandar kepada kitabullah. Itu yang kita tahu selama ini. Nah, berdasarkan kenyataan itu, ya, persoalannya dan pertanyaan besarnya adalah kenapa kok orang Sumbawa itu 100% Muslim? 100%. Tetapi mereka itu secara syariat kita tidak melihat mereka sepol begitu, tetapi mereka secara sufistik. Mereka itu penganut Islam yang taat. Dalam hal ini, kalau kita lihat dengan berbagai bentuk tradisi-tradisi mereka, sampai kepada tata cara hidup dan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, mereka itu memakai pola-pola penerapan Islam. Segala-galanya, baik itu dari sisi pengetahuan tradisional, permainan, apa saja, selalu mereka itu mengawalinya itu dengan minimal salawat itu pasti itu. Pasti. Nah, ini yang secara umum kita lihat dalam masyarakat. Dan itu dipegang teguh. Orang kawin misalnya itu. Kawin itu tidak segampang-gampang seperti kita sebut nikah saja, tidak begitu. Ada prosesi-prosesi yang menjuruskan mereka, yang memaksa mereka itu harus memulai dirinya sendiri. Kenal Tuhan dulu atau kenal dirinya sendiri. Kenal sendiri dulu baru kenal Tuhan misalnya itu. Ya seperti itulah yang kita tahu di Sumbawa ini. Nah, kekentalan inilah sejak zaman dulu itu disebut bahwa orang Sumbawa itu 100% beragama Islam. Sampai ke dusun-dusun terpencil jauh di pedalaman mereka sudah memeluk agama Islam. Jadi bukan soal penyebaran Islam secara terstruktur seperti bayangan kita. Oh, penyebar Islam datanglah para dai-dai misalnya ke sini mengajarkan Islam. Nah begitu, secara sufistik mereka sudah memahami itu sebagai sebuah keyakinan mutlak pada masyarakat. Mengapa begitu? Nah, kita lihat banyak bukti lain. Mulai dari budaya Aceh ada di sini, misalnya rebana atau apa yang lain-lain, Banten ada, Sumatera ada. Kalau kita mau telusuri sampai ke detailnya seperti apa tradisi mereka, budaya mereka yang terbentuk dari adat Besnisara, sara Besnika itu tidak mulai itu seluruhnya menyatu, bersatu padu. Jadi mereka dipersatukan oleh suatu keyakinan yang sama. Itu tidak serta-merta mereka terbawa dari kan budaya Melayu kan seperti itu. Ya kan? Saya katakan mereka sudah Islam, bukan diwajibkan harus Islam, tidak begitu. Tapi mereka sudah datang dengan Islamnya, sehingga begitu kesultanan terbentuk dalam musyawarah besar kesultanan pada awalnya itu sudah diproklamirkan seperti itu, bahwa semua adat berhenti kau sara, sara berhenti aku kita bula. Jadi berarti sama dengan kalau di Minang itu sekarang disebutkan adat basandi sara, sara basandi kita bula. Nah, di sini kan murni betul dipakai sampai ke tanda muamalah itu semua itu harus berdasarkan Islam. Jadi mulai tidur, bangun tidur sampai ke tidur lagi mereka itu harus dalam konteks Islami mereka itu. Keberadaan istana dalam Loka, kemudian makam para syekh penyiar agama Islam, dan Al-Quran tulis tangan tertua di Sumbawa menjadi bukti bagaimana Islam menyebar dan berkembang di Pulau Sumbawa. Islam adalah nafas bagi masyarakat Sumbawa, sebuah ajaran yang tidak hanya menuntun langkah-langkah keimanan, tetapi juga menyatu dalam setiap denyut tradisi dan budaya. Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi sebagai cahaya yang menerangi kebijaksanaan para leluhur, meneguhkan persatuan, dan menguatkan jati diri masyarakat Sumbawa. Demikian Ensiklopedia Islam edisi Napak Tilas di Pulau Sumbawa. Nantikan ensiklopedia berikutnya hanya di TVRI Nasional, media pemersatu bangsa. Saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.